tulang atau retaknya tulang ini biasanya disertai dengan gangguan cedera yang ada di sekitarnya. Dan biasanya patah tulang ini atau sesuatu yang berhubungan dengan masalah tulang diakibatkan karena mungkin jatuh atau misalnya kecelakaan, bahkan dengan olahraga yang salah. Sesuatu yang perlu untuk kita tahu karena di dalam komposisi anatomi tubuh manusia yang ada di sini ini ternyata banyak hal yang perlu kita pelajari. Tentunya dengan Totok, Pak Hartono. Iya, Pak Hartono, ketika tulang patah, ini kan macam-macam. Ada yang patahnya di leher, ada yang di jemari, jari jemari, ada yang juga di bagian dada. Ini sebetulnya mengatasi masalah patah tulang atau tulang yang bermasalah itu apa yang langkah pertama harus dilakukan? Kalau saya, kalau patah, saya sambung lagi, saya tarik. Ya kalau masih muda lebih cepat nempelnya. Begitu. Oh, jadi cara tradisional sekali tuh, betul. Pak. Cara purba sebenarnya ya. Betul. Tapi gitu ya? kan pasti sakit, Pak. Jadi gimana tuh? Sakit. Ya ditarik mau nggak mau, ditarik sedikit. Dia nempel. Pakai sama saya dipakai bambu, diikat. Ntar 2 minggu 3 minggu udah nempel, udah dibuka. Hanya dengan itu kayak bambu? zaman kungfu Bruce Lee ya dulu Betul. Gitu, hanya pakai bambu? Iya. Oh, oke. Zaman dulu punya saya. Oh begitu ya? Iya, Oke, iya. Pak Hartono. Tulang itu kan sebenarnya lembut, fleksibel. Nah, di setiap tulang itu ada yang namanya cartilage atau persendian ini yang sebagai shock absorber. Jadi kalau mobil, kar kita tuh supaya ada nggak terlalu keras, biasanya ada absorbernya. Betul. Nah, kadang-kadang bukan cuma tulang yang patah, kadang-kadang persendian juga rusak. Ada hubungannya kalau dari pasien Anda tuh tulang dengan persendian ini? Nah, kalau tulang di persendian lain. Iya. Kalau tulang patah. Tulang Enggak. patah. Kalau ini di persendian kadang-kadang tergeser. Kayak kemarin pasien saya begini. Saya ngobatin suaminya. Saya bilang, ngapain kamu begini? Katanya retak. Coba kamu buka. Saya suruh angkat. Bisa. Waduh, ini bukan retak. Tergeser. Oke. Oh. Bukan Oke. retak. Karena Tergeser. banyak kasus misalnya atlet Dibilangnya lagi- retak. Iya. Gitu. Saya sering lihat misalnya ada petinju nih, lagi bertinju. Bahunya dislokasi. Iya. Nah, sebaiknya Pindah. kalau dislokasi, gimana cara membetulkannya kembali, Pak? Nah, kalau itu biasa kalau dia begitu kita ditotok sama saya itu dipulihin lagi karena kegeser. Atau sarafnya dia bekas tinju meleset, dia juga sakit. Iya, Itu iya. bukannya tulang. Tapi kalau misalnya kan cukup lama, misalnya nggak mungkin menunggu, misalnya ke Pak Hartono, misalnya darurat nih, dia harus membetulkan sendiri. Kira-kira gimana, Pak? Ada tipsnya mungkin? Waduh, kalau betulin sendiri bagaimana ya? Repot ya. Iya. Jadi artinya gini, Mengerti juga kagak. tidak mengerti, tidak tahu bagaimana cara Iya. menolong gitu. Sebetulnya pertolongan pertama pada kecelakaan orang yang mengalami masalah tulang dan lain-lain itu apa yang langkah harus dilakukan? Biasanya kalau anak saya dulu waktu main badminton, saya udah bilang tinggal aja itu barang semua pulang, betulin kakinya ini begini. Itu saya betulin langsung, main lagi. Klik. Iya. Iya, Main lagi langsung, pergi Tidak lagi. apa-apa. Jadi pertolongan pertama apa yang Jadi harus kalau dilakukan? sampai dia tunggu 3 jam aja dia bengkak. Ya, harus langsung segera. Iya. Pertolongan pertama ya bagaimana? Paling biasanya dia orang pakai balsem, pakai apa yang nggak guna. Tapi kalau misalnya dengan kecelakaan ada orang yang langsung patah tulang, apakah itu bisa diatasi dengan masalah totok ataukah harus ke bagian gawat darurat? Nah, kalau Sebetulnya. dia yang biasanya ke rumah sakit begituan. Kalau ke Rumah saya ya kalau yang patah ya, Iya. dibetulin, tempel lagi. Oke, Pak Hartono, ada yang Kecuali- namanya penyakit tulang namanya skiatika. Skiatika itu dia dari skiatik. Skiatik itu urat yang paling besar di tubuh kita. Dia itu dari atas sampai bawah. Nah, biasanya urat ini sakit sekali, darah pinggul sampai daerah kaki yang bawah, sehingga mati rasa. Atau kalau disentuh sedikit sakitnya minta ampun. Nah, ini ada hubungannya dengan tulang karena dia membungkus tulang. Kalau misalnya orang terkena pada uratnya, sedangkan tulangnya tidak bermasalah, cara pengobatan berbeda nggak kalau misalnya dengan tulang, Pak? Sebetulnya ini kalau yang begitu bukan tulang. Perasaan sampai ke Seperti tulang-tulang. tulangnya. Iya. Ingat, Iya. banyak orang nggak ngerti, sangat bilang tulang-tulang. Iya. Sebetul bukan tulang, itu saraf itu. Yang kemarin saya obatin tuh, dia pikir panas sampai ke tulang-tulang. Ke rumah saya pun disiram, diguyur. Disiram. Umur 60 lebih orang Bandung. Disiram orang itu orang maksudnya Sumatera. apa? Disiram air Saking dingin. panasnya. Oh. Harus disiram Iya. air Iya, dingin. nggak guna sebetulnya. Nah, Oke. dia 60 lebih nangis-nangis nih. Mungkin dia Iya, nonton iya. kali sekarang. Oke. Iya. Tapi kalau Bukan misalnya tulang.
Begitu saya hidupin saraf itu, dia ketawa di kamar saya karena sudah tidak panas. Oke. Pak Hartono, mengatasi masalah tulang ini kan ada macam-macam. Jika ia cedera, dia patah tulang, ini bisa mengakibatkan masalah kematian. Tapi juga cara penanganan itu kan ada yang melalui gips, ada juga yang dipasang pen di dalam tubuhnya. Sebetulnya hal yang bisa diupayakan di awal itu apa? Kalau dipasang gips itu sebetulnya banyak orang pada bengkok. Harusnya dibetulin dulu, baru digips sebetulnya. Kalau lagi dia itu bagaimana? Kalau ditarik? Ya, medis juga kalau yang nggak ngerti dia tarik, dia betulin, dibetulin, ditarik itu sakit banget kan? Ya, saya pernah. Iya. Sakitnya minta. Ada yang langsung ininya nggak dibetulin apa, digips. Ya, dianya jadi begitu. Oh, jadi gitu. bengkok, jadi dibetulin itu. dulu, baru digips gitu ya? Oke, Pak Hartono. Saya sering lihat orang ada yang membungkuk, terus ada yang daerah di bagian pinggangnya ini agak keluar sedikit. Jadi bukan membungkuk apa ya? Sejenis kayak timbul bengkok, gitu ya. Ini kalau dunia medicine disebut kyphosis atau lordosis. Nah, kalau orang yang bungkuk begini, Anda bisa betulkan nggak? Nah, ini pasien saya ntar. Oh, nanti bungkuk gitu. Bongkok dan miring begitu. Kakinya begini. Iya. Terus saya bikin lempang lagi. Terus kalau misalnya ada yang bahunya itu turun sebelah. Karena anak-anak suka bawa berat. Bukan soal bawa berat itu. Oh, begitu bukan? Bukan. Jadi dengan apa? Bagaimana kalau yang tukang pikul bawa berat, tukang Tapi tanggung? kalau misalnya perubahan tulang itu kan akibat dari sebuah beban yang memang tidak simetris. Nah, kalau yang masih berasan, dia mengangkat ini nggak sesuai, bisa. Jadi pertumbuhan dia ketekan. Maka ingat, nggak boleh. Oh, jadi ada hubungannya misalnya orang ini tidak tinggi-tinggi. Itu ada masalah dengan tulang. Ini pasien saya, cuman berapa semeter apa nggak ada semeter. Kalau kue buatannya Edwin tuh namanya bantet. Dia cacat. Dia saya tanya pernah jatuh nggak? Ini benar-benar cuma semeter. Ini udah baru 2 kali datang, orang Bandung juga. Nah, ini baru saya bilang kalau buat tinggi lagi saya nggak bisa. Paling saya bilang yang kaku-kakunya. Iya. Ini suaranya apanya. Tulang bisa memanjang nggak sih Pak Ton? Pertumbuh dong. Enggak, artinya dengan totok itu bisa memanjangkan tulang. Ya kalau dia bongkok begini kita lempeng ya panjang jadinya. Dari waktu segini dia semeter. Begitu dia begini ya semeter lebih. Karena ada juga ortopedi. Bukan memanjang sebenarnya, emang dasar dia sekian. Oke. Ya, Gitu. jadi kembali lagi kalau kita membahas mengenai masalah tulang, sesuatu yang memang harus untuk kita perhatikan, karena setelah ini juga kita akan mendengarkan sebuah kisah seorang bapak, yaitu yang bisa mengenai segala macam sikap daripada tubuhnya, membuat akhirnya tubuhnya menjadi sehat kembali, jangan kemana-mana. Baik pemirsa tahu nggak? Dalam manusia tuh ya, 1 dari 20 orang punya iga tambahan. Iga tambahan? Jadi iganya tuh bukan 12 pasang, ada 1 nongol lagi. Nah, ini mungkin, jadi gini, orang namanya tulang rusuk kan pasangan hidup. Mungkin dia ditakdirkan punya istri 2. Itu nggak setuju Edwin. Karena urusan tambahannya 1 tadi ya. Oke, kalau gitu kita akan ngobrol dengan Pak Wargono ya. Selamat pagi Pak, apa kabar? Baik. Sekarang sehat ya? Alhamdulillah. Istri 1 Pak? 1. Istri 1, berarti tulang rusuknya lengkap. Oke Pak Wargono, tolong ceritain waktu itu apa yang terjadi dengan Anda? Ceritanya panjang Mas. Jadi karena saya menderita sakit itu dari tahun 2004 ya, sampai 2009, jadi 5 tahun. 5 tahun ini prosesnya dari sedikit tidak saya rasakan, kaki itu ngilu-ngilu tadinya. Saya pikir rematik karena kan saya orang teknik sipil di lapangan kerjanya, mandinya juga ada malam, makan ngaco, orang lapangan seperti itu. Saya pikir ya rematik aja. Udah tenang-tenang aja, cara ngobatinya sama maunya aja. Lama-lama kok semakin tambah, sudah mulai ke dokter, kok daya dukung kaki saya tentang badan kok nggak kuat. Nah, lama-lama saya akhirnya ke klinik dulu untuk di ronsen ada apanya. Nah, keterangan beliau yang dokternya adalah di L4 L5 saya itu tulangnya bantalannya tuh jeblok, desek saraf katanya. Nah, seperti itu terjadinya lah. Karena itu di klinik saya masih harus cari kepercayaan yang lebih, mencari rumah sakit yang agak lebih cukup saya pahami lah gitu, cukup besar di MRI Mbak. Apa yang terjadi waktu itu? Di MRI betul, jadi ada jeglokan di sini, jeglokan di saraf ini. Terus lama-lama saya malah semakin nggak bisa jalan.
Wah. Kayak udah melumpuh ya, Pak? Kaki ini daya dukungnya lemah sekali ya, kira-kira 50 meter sudah jatuh. gitu. duduk, harus duduk, Iya. nggak tahan. Kemudian? Nah, terus saja prosesnya sempat opname di situ, terus terakhir mencapai bengkak. Dengkul saya ini bengkak, gitu. kaki-kaki pada bengkak. Iya. Iya. Nah, terus konsultasi sama dokter, bagaimana? Ini disedot aja dulu. Disedot. Apanya disedot? Ya. Dengkulnya bengkak, dipikir ada cairannya. Oh, gitu. Katanya mau disedot. Nah, kalau ini bukan cairan, bagaimana dokter? Ya mungkin kalau sudah terpaksa ya harus dipotong. Waduh, dokternya kejam juga ya? Nah, kalau sudah dipotong, saya nggak punya kaki, dokter, saya bilang gitu. Iya. Setelah vonis daripada dokter mengatakan amputasi, terus langkah Anda apa? Nah, saya kembali kepada yang ini dulu. Iya. Yang di Ini, belakang. Ya. ini dulu. Nah, ini nanti kita cek dulu apa betul. Iya. Seperti itu. Mestinya kan harus dicek apakah saya ada asam uratnya apa enggak. Kan Iya. kalau Iya, asam urat betul. kan menjadi bengkak juga. Bisa, Pak, iya. Saya lari ke masalah pinggang. Nah, ini katanya juga harus dioperasi. Wah. Kalau nggak dioperasi sulit untuk sembuh. Saya tanya, kalau saya dioperasi, Anda jamin saya sembuh? Katanya yang balik. Katanya kalau nggak dioperasi kan nggak sembuh. Iya. Tapi kalau saya dioperasi apakah disembuh? Tetap jawabannya Nggak berani jamin. tidak berani jamin. Nah. Oke, selalu betul. Nah, saya dengar katanya terjadi kelumpuhan itu 1001 Ya. kalau dioperasi. Kalau yang satu itu saya, bagaimana dokter? Iya, betul. Kan saya balik lagi saya tanya, Iya, iya. wah kalau begitu jangan operasi deh Pak, Bapak kelihatan nggak punya keberanian. Ya sudah, terima kasih. Ya, udah, pindah. Dah, mulailah melangkah Mbak, melangkah kemana-mana sampai terakhir Pak Hartono itu sudah nomor 29 saya bilang. 29 Jadi orang. 29 titik ke Pak Hartono itu terakhir. titik Kan terakhir. saya data. Nah. Waduh. Dari Ya. mulai medis sama non medis segala sesuatu semua Afirmatif sudah. sampai hanya kekuatan doa, tenaga dalam, Yang supranatural ya. supranatural, Iya, betul. nah, yang natural banyak sekali, Iya. ya sampai bekam segala itu. Iya, iya. Semua dijalanin. Semua saya Dan jalanin. sekarang terminal terakhir. Nah, dasarnya apa Mbak? Maaf ya, saya pakai patokan bahwa Tuhan tidak akan merubah nasib seseorang. Kalau tidak ada usaha. Tidak ada usaha. Iya, Tepat. betul. Itulah Bagus saya melangkah Iya. aja. Baik. Apa kata orang saya ikutin aja. Iya. Dan ternyata Beneran. hasilnya betul. Nah, bener enggak lah. Lama-lama kok waktu kok semakin habis ya Mbak. Sudah 5 tahun kok masih terus saja. Ya mentoknya kepada yang punya saya lagi kan. Iya, betul, Baik, betul. ditahan dulu Ya. sebentar Pak ya. Kita Ya, jawab telepon. tidak ada penelpon pada Iya. kesempatan pagi. Iya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Pak. Ya, Pagi, Pak. selamat Wah, pagi. semangat. Ya, Pasti sehat. saya ada masalah ini, Pak. Ya. Masalahnya itu umur saya 58 tahun. Ya. Saya kalau jalan itu ya kurang lebih 1 jam itu saya tuh sakit sekali, pegel gitu. Kemudian Kemudian ya saya duduk aja udah nggak mau jalan lagi. Ya. Sakitnya agak nyeri-nyeri juga gitu. Ya. ya. Itu disebabkan karena apa ya? Udah lama juga sih. Hampir Ya. lebih 1 tahun lah. Ya. Begitu ya Pak ya? Baik. Baik. Iya. Baik Pak Haryono. Mungkin karena sakit Iya. teriak-teriak nih Pak. Iya. Banyak sekali orang yang mengalami keluhan seperti itu ya. Betul, kan Umur banyak nggak jadi banget. jaminan ya Pak Hartono? Ya, Iya. banyak sekali. Ya, jadi bagaimana? Yang Pak sebetulnya- Haryono, yang ya, Pak Hartono. Sebetulnya gitu itu sakit di pinggang kejepit. Dia baru rasa di paha. Nanti lama-lama di sini jangan bilang 1 jam. 50 meter juga udah nggak bisa jalan. Sudah turun ke bawah. Ya, Itu Bapak ya. sesungguhnya ada kejepit di pinggang Bapak. Nih di belakang juga sering pegal nih. Iya. Ngerti nggak? Itu. Itu Oke. analisa jarak jauh saja sudah kelihatan. Artinya begini, tanpa harus untuk melihat fisik, Anda sudah bisa memprediksi secara jauh. Ya, Apakah pasti? sebenarnya saya bukan lihat jarak jauh dari jawaban dia, kita udah bisa tahu. Kelihatan ya. Iya. Jadi selama ini tuh Pak Hartono sudah berbagai macam pribadi, Betul. individu, berbagai macam bentuk penyakit dan lain-lain sudah datang ke Anda ya. Ya, berdasarkan pengalaman. Iya. Saya Iya, untuk lihat betul. jauh pun tidak mampu. Oke. Iya. Jadi dia bicara, kita udah tahu bahwa itu pinggang dia kejepit. Iya. Itu betul. nanti lama-lama Bapak langsung ke bawah dan mengecil kaki Bapak kalau didiamin terus. Nah, kalau tulangnya sudah mengecil, Pak Ton, Bukan kecil, kakinya kan mengecil. tulangnya kan bisa mengecil. Kalau Iya. sudah sampai mengecil, apakah itu akan kembali menjadi standar Ya pulih? kalau tulang saya belum pernah ngalamin tulang mengecil. Kalau kaki mengecil ada, tulang belum. Oke. Jarang. Baik, kita Ya. lanjutkan lagi nanti ya. Oke, pemirsa tetap bersama kami. Kita bicara tentang tulang. Pak
Patah tulang terjadi apabila tenaga daripada perlawanan tulang ini jauh lebih besar daripada kekuatan tulang itu sendiri. Dan biasanya permasalahan tulang kalau dunia medis ini harus melalui sebuah CT scan atau MRI, bahkan dengan segala macam berhubungan dengan masalah kualitas daripada tulang. Tapi sepertinya sudah ada yang bergabung bersama kami di sini. Halo, selamat pagi. Pagi. Iya, Ya, dengan pagi. Bapak siapa di mana? Heri Pak, Bu, Jakarta Timur. Iya, tulangnya baik-baik saja. Jadi dia pernah jatuh, cuma udah pernah dibawa ke ini apa ahli tulang itu, Ahli cuma tulang? nyambung, cuma udah nggak miring, nggak benar. Sudah Jadi miring? dia pernah- Kenapa? Sudah miring? Enggak, udah nyambung, sel tangannya kan pernah lepas, jatuh, Oke. patah. Iya, iya. Sudah nempel, ya. Tapi Maaf Pak, Iya. televisinya volumenya bisa dikecilkan? iya ya. Iya, baik. Dilanjutkan? Ya, jadi miring tulangnya, tapi udah nyambung, udah nempel. Sekarang dia umur 5 tahun, lagi waktu jatuh sekitar umur 2,5 tahun, 3 tahun gitu. Jadi Oke. 2 tahun berjalan ya? Udah berjalan 2 tahun. Saya pernah bawa ke dokter, kata dokter ini udah nggak mungkin karena udah nempel, jadi harus patahin lagi dioperasi gitu. Oke, Pak. Kalau jalan kotor bisa itu. Sekarang anaknya udah umur 5 tahun. Iya, 5 Pak. tahun, ya. Kalau boleh nanya, miringnya ke depan, belakang, kanan atau kiri? Miringnya jadi kalau posisi lempeng itu jadi kayak urut nekuk gitu dikit gitu. Agak urut tekuk gitu. ya? Iya, baik, baik. Ya, sepertinya kasusnya ini juga yang walaupun kecil, Bapak juga mengalami dengan posisi yang hampir serupa ya? Iya, 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 betul. Tapi sebelum menjawab masalah Pak Wargono, kembali lagi, dengan jeda waktu 2 tahun, kondisinya tulangnya bermasalah, kemudian nyambung kembali, tapi ketika nyambung posisinya miring gitu ya, apakah bisa ditegakkan? Insya Allah saya bisa tegakkan. Itu sebetulnya belum betul, yang sesungguhnya belum betul. Iya, iya. Iya. Tapi Belum kalau betul. betul? Kalau betul pasti dia lurus? lempeng. Oh, pasti lurus? Iya. Oh gitu. Iya. Pak Artono, gimana kalau kasusnya untuk anak-anak? Karena banyak anak-anak jatuh, tulangnya patah karena masih rapuh. Oh tetap diituin. Tetap kalau yang caranya patah. begitu. Tetap harus ada penarikan, Iya, kalau yang ini copot tetap. harus Tetap ditarik. begitu Iya, ya? soal Iya. nangis enggak urusan itu. Tapi secara medis memang kalau anak-anak terkena dengan masalah tulang, ternyata penyembuhannya bisa total sembuh. Begitu, tapi kalau misalnya usia sudah lanjut, kualitas tulangnya juga berbeda, ini akan mengakibatkan kembali pulihnya itu bisa persentasenya hanya sekian persen. Ya kalau patah ya dia punya getah ininya kan agak lama ya. Iya, Kalau iya. anak-anak kan cepet lengket lagi. Iya. Bahkan nggak diobatin juga kadang-kadang kalau yang miring begini dia nempel lagi. Saya Cuman yakin, posisinya saya yakin. begini jadinya. Iya, iya. Nggak diobatin aja nempel. Karena saya yakin sekali Gitu. tulang manusia atau organ yang ada di dalam tubuh Iya. manusia ini selalu tumbuh. Betul. Begitu ya. Karena itu jaringan Iya. yang hidup. Jaringan memang, yang ya? hidup, betul. Betul. Pak Wargono, Iya. ayo, posisinya seperti apa? Kasih tahu kepada pemirsa ketika Anda datang ke Pak Hartono, Iya, iya, sampai iya. dengan sekarang gagah seperti ini. Coba Pak, berdiri. Jadi gini Pak, Ya. ya. Saya datang dalam keadaan kaki saya ini kan nggak bisa lempeng Pak. Karena Bengkok merasa gitu ya. merasa lempeng kalau saya bengkokin. Oh, merasa begitu. lempeng kalau Dan dibengkokin. ini ketarik ke sana. Betul begitu Pak Artono datangnya? Betul. Jadi Dia miring. kalau bengkok begini dia enak. Oh, Jadi merasa Jadi kalau dia saya lempengin bengkok. begini dia sakit. Jadi kalau saya lempengin malah nggak bener gitu rasanya. Iya. Oh. Jadi tulang belakang itu lengkung ke kanan gitu, lengkung ke kanan terus ininya harus nunduk begini. Oh. iya. Saya kalau tegak sakit pasti. Kalau tegak malah sakit. Nih, kalau saya bisa unjukin nih Bapak ngadap sana nih. Iya. Iya. Nah, Ya, nih. terus? Nih dia udah miring di sini dia nih, ini dia. Tuh. Oh, di sebelah situ. Ya. Iya. Baik. Jadi miring. Kemudian ini bisa Begitu tuh. ditegakkan Iya. begitu. Tegak kembali. Karena kan kalau tulang belakang itu kan ruas-ruas ya Mbak ya. Iya. Ada 33 pasang tuh. Ya, Iya. kalau saya dengerin teorinya dokter itu kan ada ruas, bantalan, ruas. Iya. Menurut dia ini jeglok, desek saraf saya. Oh, Iya. bantalannya hilang Bantalannya gitu ya. ambles. 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 Ya, tulang Iya. temu tulang tuh. Tapi ini nggak berlaku untuk Ini karena Artono. teknik sipil, jadi urusannya bantalan ambles, bikin rumah. jalanan. Nah, Ini, bikin Mbak, jalanan urusannya. Tapi ini nggak berlaku untuk Pak Hartono. Oh gitu. Oke. Di apa Nggak nih, ada Pak Artono? istilah Nggak saraf ada. kejepit, nggak ada. Jadi gitu. Adanya adalah penyumbatan. penyumbatan. Ya buktinya yang melengkung ini sama Pak Hartono nggak disentuh. Yang disentuh sini sebelah sini saraf-saraf saya. Kok ini bisa balik? Kenapa bisa begitu, begitu. Pak Ton? Ya karena dia punya sarafnya itu ya, tersumbat sebetulnya yang saya bilang tersumbat. Kalau kejepit tuh, waduh nggak gampang-gampang. Kok Pak Artono bisa tahu tersumbat? Ya ketahuan. Tidak. Kejepit punya lain. Nah ini Pegang Mas. aja. Iya. Ini yang saya bilang mungkin Aneh. bagi Pak Hartono itu mungkin logika saja. Udah biasa gitu, Gitu ya. Karena itu yang beliau tanganin. Iya. Tetapi bagi saya
ajaib. Gitu ya. Di terminal terakhir dan ketemu jawabannya, kuncinya dapat ya. Itu lucu, Pak. Jadi tanggal 14 kan Pak Hartono siaran di sini 14 bulan lalu. Iya. Tanggal 14 saya ditelepon anak saya, "Mak, lihat TV." Oh, baru kalau begitu ya. Kan baru 1 bulan. Iya. baru. 1 bulan udah keren kayak begini, hebat. Itu baru datang sekali udah keren, Mbak. Oke. Oke, kita jawab penelpon dulu ya. Iya. Halo, selamat pagi. Halo. Halo pagi, Ibu. Iya, Iya, dengan Ibu siapa di mana? ini Bu Ros di Bekasi. Iya, silakan Ibu. Mau nanya, anak saya pernah jatuh. Iya. Terus tuh lumpuh 7 bulan. Habis itu berobat, sembuh. Tapi sekarang kalau dia nggak bisa nafas, gigit gitu, kalau buang air juga gigit. Iya. Apa bisa disembuh kalau dibawa ke Pak Hartono? Iya. Bagaimana Pak Hartono? Insya Allah, Bu. Iya. Nanti kalau yang jinjat, kalau emang dia ganjel sini, itu saya betulin, insya Allah Ibu bisa rata lagi. Tapi harus sabar. Iya. Itu dia kuncinya ya. Iya, Sabar, ya. tergantung penyakitnya. Pak Hartono, jalan jinjit menarik untuk saya bahas. Kenapa manusia bisa jalannya jinjit ketika Nah, ini- dia kakinya rata, telapaknya, Nah. itu terjadi penarikan di bagian mana? Di sinilah ketarik nih. Nih, kalau perlu badan saya unjukin nih. Coba Dia ketarik badannya di Pak sini. Hartono. Jadi dia jinjit begitu. Ketarik gitu. Begitu kita betulin di sini dia lempeng begini. Oh. Gitu. Jadi banyak orang hanya Di- fokusnya ke kaki, sedangkan yang sakitnya Bukan. sebenarnya di pinggang. Iya, ketarik Di pinggangnya. semua. Jadi dia maunya Iya. begini. Kalau begini enak jalannya. Pak Kalau suruh Hartono. begini dia sakit. Kenapa oke. semuanya tuh di pinggang? Kenapa semuanya kuncinya di pinggang? Nggak tentu. Ada yang di sini, ada di sini, tergantung. Itu juga saya ngomong di pinggang itu kuncinya, tapi yang saya betulin mungkin satu kaki. Oh gitu. Iya, Iya, iya. udah pasti kena ke sini semua. Itu. Oke. Pak Hartono, sepertinya Anda harus berkolaborasi dengan dokter deh. Karena banyak sekali ahli patah tulang atau dokter-dokter yang memang harus menangani masalah ortopedi ini bisa menjadi sebuah solusi yang lebih mudah daripada dengan berdiri sendiri hanya dengan bicara mengenai bagaimana teori daripada medis. Ada juga medis, namanya saya lupa ya. Dia baru umur 27, dia dokter saraf juga, baru Iya. sekolah. Nah, ininya miring dia. Itu saya obatin juga 2 kali. Dokter pun banyak saya obatin. Iya. Ini yang miring dia. Gitu. Dia dokter saraf. Baik. Gimana perasaannya sekarang setelah semuanya sudah diobati, sudah melalui neraka itu ya? 1 bulan Sekarang loh, Win. surga-surganya. Ya, satu hal yang paling menarik, saya kan konsumsi obat itu luar biasa ya. Iya. Mulai dari asam urat harus minum obat, kolesterol, darah tinggi, terus saya nggak bisa jalan harus minum obat untuk menahan rasa sakit. Menahan rasa sakit, Itu ya. setelah dari Pak Hartono, hari pertama itu sampai 10 hari sampai sekarang Tidak minum Tidak. obat lagi. Stop. total. Dan itu Wow. bagus. Alhamdulillah, bagus. Oke, waktu itu sempat ada minum obat dari Pak Hartono? Dari Pak Hartono nggak ada obat, Tidak ada Pak Hartono obat, ya. cuman Ya, Obatinnya biasa. sama ini sama jamu. Ya. Oh, Ya tetap udah, ya begitu hanya aja ya? begitu Itu aja. aja, nggak ada. Jamu itu untuk rontokin Standar racun. banget ya. Ini yang Iya, saya iya. bilang, ini saya kok ketemu Ketemu orang yang Ajaib. Ajaib. Ah, benar. Ini nggak beda jauh sama Doraemon. jadi mungkin Doraemon. Semuanya bisa Pak Hartono. jadi mungkin begini nih Mbak ya. Ada suatu istilah ya, jangan memperbaiki motor ke tukang kayu, Mbak. Iya. Datanglah ke ahlinya ya. Tapi untuk tahu ahlinya kan tidak mudah. Anda Melalui saja harus proses berkeliling 29 kali dan ini 29 terminal putaran. terakhir begitu kan? Iya. Tapi saya rasa saya tangkap satu kunci. Iya. Kita harus percaya kepada siapa yang kita berikan hidup kita nih. Iya. Ya, tubuh Iya. kita ini saya berikan, percayalah. Iya, iya. Dokter juga sebenarnya begitu. Betul. Kadangkala mungkin Pak Hartono tidak semuanya sempurna ya, ada yang tidak sembuh juga. Iya, Dan saya juga pasti. sangat suka Pak Hartono kalau memang tidak bisa, memang tidak bisa. Gitu ya. Oke, betul, Pak Hartono, betul. sebagai kesimpulan, untuk menjaga tulang kita supaya sehat bagaimana? Nah, makannya kimia-kimia itu jangan. Itu bisa merusak. Makanan kimia ya. Iya. Iya. Pengawet dan lain-lain ya. Iya, yang kimia lah. Minyak itu udah banyak kimia. Kalau perlu mau makan minyak, bikin sendiri minyak kelapa murni. Iya. Gitu. Iya, betul. Nah, di luaran kita makan udah pasti pakai micin, bakso, borang, itu kan bahaya di dalam Iya, tubuh. semua. Dan kita nggak Satu pernah tahu hari kandungannya. 0,1 upama bami dipakein. Kalau tiap hari kita makan 10 biji udah 1 gram. Iya. Oke. Kalau Baik. setahun mau berapa gram di dalam tubuh kita? Iya. Ini Memang deposito. kita sedikit nggak Depositonya apa-apa. jelek. Nah, Iya. depositnya udah penuh bagaimana? Pak Hartono, seperti biasa kemana harus menghubungi Anda? Nah, hubungin saya ke Jelambar, Kaping Pori, Blok C2, nomor 789. Ya. Nomor teleponnya 566 2227.
Ya. Sekali lagi nih, 566 22 27. Ya, baik. Kata kunci Pak Wargono, apa yang harus dilakukan supaya Anda tetap sehat seperti ini? Satu adalah disiplin. Ya, Makanan terutama apa yang disarankan oleh Pak Hartono. Ya. Kalau kita ikutin betul, memang itu betul. Jadi waktu saya datang katanya ini makanannya sudah sampah melulu. Jadi saya jangan dimakan itu, Mbak. oh, oke. Mana itu ya? Makanan itu yang harus Ya. disempurnakan karena semuanya dari makanan ternyata. Ya, Baik. baik. Betul sekali, segala sesuatunya kembali ke makanan. Karena dengan makanan yang sehat, saya yakin Anda pasti bisa menstimulasi tubuh Oh Anda iya, tentu jauh saja, lebih baik. pasti. Karena setelah ini juga kami akan mengajak Anda kembali ke Dapur Healthy Coba dengan yuk, suasana Italia. Beef polenta. Terima kasih banyak.